Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Ade Kamaludin dari Pondok Pesantren Asyariah yang beralamat di Kampung Semelang, RT 001 RW 02, Desa Mekarmukti, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Izinkanlah saya menyampaikan presentasi, yaitu hasil pelatihan dan pemagangan. Tentunya dalam hal ini pondok pesantren kami yaitu mengelola budidaya perkebunan pisang. Tentunya mempunyai prinsip-prinsip nilai, yaitu kepesantrenan. Yang pertama, prinsip jual beli komoditi pisang kami itu sangat menekankan sebagaimana sifat-sifat baginda Rasul, yaitu sidik dan amanah. Kemudian menyiapkan santri sebagai kader bangsa yang memahami ilmu agama Islam, yang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, beramal saleh, terampil dan kompetitif dalam bidang keberusahaan, sehingga dapat memberikan bekal bagi mereka di kemudian hari. Kemudian penetapan konsumen. Penetapan konsumen yang pertama yaitu dengan pengepul atau agen. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami sudah mempunyai agen dan juga kita saling mempercayai. Kemudian yang kedua, hal yang perlu diperhatikan itu tentunya kami dari perusahaan harus berfokus pada jenis pisang yang dibutuhkan oleh konsumen atau berorientasi pada pasar. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat alhamdulillah khususnya di lingkungan pesantren, kemudian di masyarakat di luar lingkungan pondok pesantren. Kemudian kami terus secara insan yaitu mempromosikan produk budidaya pisang ke seluruh lapisan masyarakat. Kemudian manajemen pemasaran dan penjualan. Alhamdulillah pertama yaitu secara offline atau face to face, kemudian membuat MOU dengan insya Allah dengan minimarket atau supermarket dan distributor atau pengepul. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kami sikapi, yaitu pertama, siapa yang akan membeli hasil pertanian kita, masyarakat ataukah perusahaan. Kemudian yang ketiga, pisang seperti apa yang mereka inginkan, kualitas biasa ataukah premium. Kemudian kemasan seperti apa yang akan kita buat. Selanjutnya berapa harga yang akan kita targetkan. Kemudian wilayah yang akan kita layani, sekitar pesantren tentunya, desa, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, nasional, bahkan mungkin go internasional atau ekspor. Kemudian promosi yang kita gunakan yaitu Instagram, Facebook, dan player. Secara online tentunya marketing yang kita gunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan marketplace. Kemudian agar produk komoditi pisang menjadi lebih dikenal, insya Allah kami akan promo yaitu lewat buzzer dan influencer sosial media. Kemudian teknik produksi budidaya pisang. Alhamdulillah teknik-teknik walaupun masih sederhana, insya Allah ke depan akan lebih meningkat lagi. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Ini pastinya alat dan bahan itu harus dipersiapkan lebih dulu. Kemudian pembersihan lahan atau areal. Kemudian pembuatan lubang tanam. Setelah lubang tanam ukurannya sekian, kurang lebih 40 x 40 cm juga dalamnya, kanan kiri 40 x 40 dan juga dalamnya 40 cm. Kemudian tentunya itu diberi pupuk dulu organik dan dibiarkan kurang lebih 2 minggu, baru nanti penanaman. Setelah penanaman
itu kurang lebih nanti 3 atau 1 bulan, insya Allah nanti kita akan beri pupuk baik organik dan sedikit juga dari pupuk toko. Kemudian penyiangan. Nah, selanjutnya juga penjarangan. Tentu ini ketika sudah usia 5 atau 6 bulan, biasanya pisang itu sudah ada anakannya. Nah, itu perlu kita buang dan kita sisakan 2 saja cukup, jadi jangan terlalu banyak. Kemudian setelah penjarangan yaitu pemberantasan hama. Setelah pemberantasan hama, tentunya secara berkala, kadang-kadang 1 bulan sekali pun harus dicek, ataupun kadang-kadang kurang dari 1 bulan. Biasanya kalau ada ulat, itu ulat yang kecil-kecil ataupun yang agak ukuran menengah atau besar. Kemudian panen. Setelah panen tentu ada packaging karena mau ke pemasaran produk. Alhamdulillah packaging kami sudah laksanakan dan mempunyai kemasan-kemasan yang sederhana. Kemudian buku catatan keuangan. Dan buku catatan keuangan kami tentunya yang pertama mempunyai referensi yaitu dari BMC. Itu ada 9 elemen kunci dari bisnis model kanvas yang perlu kami ketahui dan juga perlu kami acu sehingga ada anggaran tertentu yang pastinya itu yang pertama target penjualan yaitu komoditi pisang atau buah pisang. Kemudian kebutuhan dana ini yaitu diantaranya yaitu bibit, pupuk, obat-obatan. Kemudian perlu kita kenal dan pahami yaitu mengenai bisnis model kanvas, diantaranya dari 9 elemen itu yaitu yang pertama customer segment, kemudian customer relationship, kemudian value proposition, kemudian key activities, kemudian key partner, channel, kemudian key resources, dan revenue, yang terakhir yaitu cost structure. Nah, ini semuanya tentu perlu kami pelajari dan mungkin bahkan tentunya kami akan menyiapkan juga setelah berjalan nanti setahun ataupun setahun lebih, itu perlu kami mendalami yaitu analisis SWOT. Kenapa? Karena kami tentu harus tahu kelemahan-kelemahan kami, kemudian apa kelebihan kami, kemudian ada kesempatannya bagaimana atau opportunity dan seterusnya. Nah, itu selain daripada business plan. Jadi, alhamdulillah baik itu BMC ataupun business plan, kemudian analisis SWOT, insya Allah itu akan kami jadi acuan bagi referensi usaha kami. Itu. Kemudian manajemen karyawan. Dalam manajemen karyawan ini tentu ada beberapa hal yang perlu kami sikapi. Yang pertama tentu kami harus membebaskan pikiran saya sendiri, yaitu dari seorang manajer. Tentunya dengan menggantinya dengan pemimpin. Kemudian pertahankan rasa humor yang baik. Jadi humor boleh-boleh saja dengan karyawan, tetapi tentu harus terbatas. Kita harus batasi diri. Ya, kemudian ingat bahwa direct report Anda adalah orang. Nah, perlu. Ya, kenapa? Karena ini yang berkaitan dengan orang. Kemudian tahu kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya memiliki rencana yang jelas apa yang perlu dilakukan. Kemudian komunikasikan harapan Anda atau saya sendiri. Kemudian memiliki pemahaman yang jelas dalam pikiran seorang manajer atau leader. Akhir yaitu dilaksanakan rapat intern 1 bulan 1 kali untuk memberikan pencerahan, tentunya masukan-masukan demi kelancaran dan kesuksesan perusahaan kondisi pada saat itu. Sekian, terima kasih. Diakhiri dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.